Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, inyi-inyi, angku-angku, ibu-ibu, pemuda, remaja, jamaah rahimakumullah. Mengawali tausiah kita menjelang waktu bukber, buka bersama. Tentu kita awali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanda syukur awak kepada Allah. Langsung awak memuji Allah. Dan artinya pun awaklah tahu, segala puji, segala puja hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan alam, Allah yang memelihara alam, Allah yang mengatur alam. Allah nama awak rasaki. Alhamdulillah. Kemudian tentunya kita berharap, sangat harap Bapak Ibu, labiah-labiah di bulan suci, bulan mulia, bulan berkah, bulan agung, bulan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah, bulan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka kita sangat berharap, memohon, meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, sambung, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Engkau maha mendengar doa. Ya Allah, ya Rabb, dengan datangnya Ramadan, dengan amal-amal kebaikan, amal soleh yang ada di Ramadan, ampunilah dosa kami ya Allah. Engkaulah maha penerima ampunan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian salawat beserta salam tentunya
hendaknya tercurah selalu kepada Rasulullah, manusia pilihan, utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita bacakan firman Allah yang menjadi landasan kajian awak ini, yaitu Al-Quran surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah dalam Al-Quran urutannya surah ke-32, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, 100 sampai balik surah As-Sajadah, surah ke-32. Nan akan kita uraikan, kita cerahkan ayat nan kasabade. Pak, Bu, surah As-Sajadah acok kita baca di hari Jumat di solat subuh. Ya, Bu? Mari kita bacakan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Itu bunyinya, allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Mari kita terjemahkan. Qul, katakan, kata Allah, kata Nabi Muhammad, kata Allah, ya Muhammad, kata Allah kepada umatmu, kepada manusia. Perhatikan apa yang akan dikatakan Allah Bapak Ibu. Yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut yang ditugasi oleh Allah. Mengapa tugasi Bapak Ibu? Mencabut nyawa, akan mengerjakan tugasnya. Nyo ka datang kawa, nyo sesuai perintah, nyo datang tiba-tiba, nyo akan mencabut nyawa kita, yaitu malaikat maut. Dan para malaikatnya Allah tidak pernah membantah perintah Allah. La ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nyo kerajuan selalu perintah. Dan salah satu perintahnya ke malakul maut, tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Summa ila rabbikum turja'un. Summa kemudian, ila kepada rabbikum Allah Tuhanmu, turja'un kamu kembali. Bapak, ibu-ibu, jamaah Allah, kalau takana awak akan kembali kepada Allah, dan ngajak pula sering kali wak tenanga di musajid, di surau, di soraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Ya, mana itu? Usia 60, 65, 70, 75, 80, ya. Jadi awak dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Itu catatannya. Dan kembalinya awak kepada Allah diawali dengan kematian. Ustaz, awak tak mau mati tau. Ini malas orang. Sa bagak-bagak manusia, sa berkuasa-kuasa manusia, sa kayu-kayu manusia,
mati. Contoh, saya contoh Qarun. Dari tekanan Bapak Ibu Qarun. Qarun itu tak ada orang yang paling kaya di dunia. Aku sekayanya. Ada Bapak Ibu menggali-gali tanah di belakang rumah. Basuh ame setorang. Dan ibu Bapak sawit basuh ame di dalam tanah tu. Harta Qarun. Orang kaya orang Qarun. Di belakang rumah awak tu. Tiba lo di Filipina, di Mesir, di Kanada, di Australia, menggali-gali tu orang di belakang rumahnya. Basobo lo di nyame, semongka, ada sabunya. Harta Qarun. Amarah ke kayu Qarun. Tapi Qarun tu nyopal yang kayu masih hidupnya gini. Itu lah mati. Jadi catatan yang kedua Bapak Ibu, awak kita mati. Kalau awak mati lah pasti masuk kubur. Maka itu dimulai namanya alam akhirat. Lah mati awak masuk kubur awak itu awal perdana alam akhirat. Jadi kematian dan alam kubur akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Ya nak? Lah berakhirlah di dunia, awal di akhirat. Banyak alam yang akan awak lalui setelah alam kubur. Banyak lah. Panjang lah, lama lah. Panjang lah. Ada beko namanya kiamat. Ada begonya namanya hari berbangkit. Ada namanya beko padang mahsyar. Dan di padang mahsyar awak manusia sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman bara lamanya 50.000 tahun. Mereka lamanya. Ibu, dan itu akan awak alami pasti. Awak ada apa sudah? Tinggal mana di dunia? Dunia lagi loh. Bisa. Mengawak di padang mahsyar dihisab. Arti dihisab Bapak Ibu? Dihitung, ditanya, dipareso, diteliti, ditimbang. Baru beko setelah itu meniti syirat. Baru setelah itu ujungnya beko surga atau neraka. Jadi ba'ala Ustaz. Nah, itu pertanyaannya. Kalau meninggal dunia awak lah masuk kubur kami awak apa amalan nan menjaga awak di alam kubur? Aku kaji apa ini? Lah, jadi apa lah kamu biar apa lah kotak tu berjalan. Judul kaji awak apa amalan ibadah kita nan ketika awak lah masuk kubur. Amalan ibadah itu menjaga kita, melindungi kita dari datangnya azab atau siksa kubur. Mari kita simak Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Hadis riwayat Imam Tabarani dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Kok para alisan naik ya awak, sabu awak pasti ke masuk kubur, sabu awak pasti ke mati. Nggak bisa ingat. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Innal mait. Nah biasanya pakai bertulis dah. Akhirnya tidak salah. Ini awak kau dari tanggung dimaklumi. Nah, maklum. Innal mait, sesungguhnya mayat, kata Rasulullah, iza wudi'a fi qabri, apabila mayat telah masuk ke dalam kubur, kabri. Berarti awak atau orang yang dulu berawak. Fa in kana mu'minan, jika mayat itu orang yang beriman, yakin percayanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada hari akhir dan seterusnya, berimannya. Cukupkah hanya dengan iman? Itu pertanyaan. Cukupkah hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Belum. Itu baru tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan. Baru percaya wa membenarkan di dalam hati, tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan. Baru wa ucapkan pengakuan. Wa amalun bil arkan. Mana tinggal? Dan amal perbuatan di keseharian ibadah awak. Maka barang siapa, kata Rasulullah SAW, nyola menjadi mayit, nyola masuk kubur, kemudian ia beramal saleh, wa amilus salih, nyo beribadah kepada Allah, maka amal salehnya, ibadahnya tersebut, cari tangan abu Bapak Ibu, menjaga sekeliling tubuhnya. Maka amal salehnya, ibadahnya tersebut melindungi si mayat yang ada dalam kubur tadi. Apa amal salehnya? Nah, itu dah. Apa amal ibadah dan menjaga awak ketika awak lagi dalam kubur? Yang pertama Bapak Ibu, pertama sekali, fa in kanatis shalah, sholat, kau dah boleh tinggal, dah bisa ditawar ya. Apabila si mayat yang di dalam kubur dan ia beriman dan ia menegakkan salat, dia mendirikan salat, dia melaksanakan salat, dia mengerjakan salat, apalagi salat wajibnya ditambah salat sunatnya. Perhatikan tangan abu Bapak Ibu, inda raksih, berada di atas kepalanya. Ibadah salat tadi berada di hati awak ketika awaklah di dalam kubur. Maka menjaga awak, melindungi awak dari datangnya siksaan kubur atau azab kubur. Selesai dia klik. Dari sisi kanan, asyam, as-saum, apa artinya? Puasa. Ibadah puasanya orang-orang yang beriman dan dia ada di dalam kubur. Ibadah puasa wajib Ramadannya ditambah ibadah puasa sunnahnya
an yamini. Yamini berada di sebelah kanannya, di sisi kanannya, menjaganya, melindunginya. Atas apa tadi? Salat kanan, puasa boleh. Kiri, bau. Sebelah kiri. Wa kanatiz zakah. Apa artinya? Zakatnya. Sementara zakat fitrah kan? Jangan lupa zakat fitrah. Jangan sampai lupa. Zakatnya, infaknya, sedekahnya, sumbangannya, bangunan rumah tahfiznya, memberi makan orang yang berpuasa. Nah, sementara buku kan? Menolong orang lainnya, membantu fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Apa sebenarnya awak gini kok? Maka ibadah tersebut berada anshimali, sebelah kiri si mayat yang beriman tadi ketika ada di dalam kubur. Aman dari hati, aman dari kanan, aman dari di mana dulu? Di bawah. Di bawah wa kana fi'lul khairat. Fi'lu perbuatan khairat, perbuatan baik lainnya, amal saleh lainnya, ibadah yang lainnya berada di bawah, melindunginya, menjaga si mayat tadi ketika datang siksaan di alam kubur. Ibadahnya perjalanan hajinya, perjalanan umrahnya, perjalanan dia dari rumahnya ke pondok tahfiz Jawana, perjalanan dia dari rumahnya mendengarkan pengajian, ceramah, tausiah, perjalanan ia dari rumahnya ke masjid, ke surau, ke musala, sholat berjamaah, zikirnya, doanya, salawatnya, dan lain-lainnya, bacaan Al-Qur'annya, menjaga si mayat yang beriman tadi di dalam kuburnya dari datangnya siksaan dari sebelah mana? Bawah. Jadi datang siksaan azab dari hati. Salat tak bisa masuk. Nyo salat loh. Itu masuk mudah nak. Datang pula azab siksaan dari kanan. Tak bisa. Mayatku yang dalam kubur aku nyo puasa. Nah, datang pula siksaan azab dari kiri dalam kuburnya. Tak bisa masuk. Tak ada celah peluang. Nyo mengajari zakat, infak, sedekahnya semuanya suku membantu orang lain. Nyo paragiah, nyo dermawan. Baik itu je dari bawah. Nah, Bapak Ibu jemaah kemula. Jadi amalan-amalan yang lainnya, semua amal soleh ibadah kita berada di sisi bawah. Jam berapa? Benar. Apa sengaja cuma. Nah, karena amalan ibadah lainnya berada di bawah. Wa kana fi'lul khairat. Nah, yuk kemarayu Pak. Mana pun kemarayu semua. Bapak Ibu yuk kembali rayu Pak. Alamani baju rayu. Minta ke Bang Bento. Minta ke Ustaz.
pertanyaan. Apa ibadah awak di hari raya? Itu pergi ke sini. Ustaz, awak hari raya tu kan gembira-gembira, pergi yang kemari, galak-galak, makan-makan. Iyo, ada ibadah di hari raya yang disunahkan? Ada. Nak menjaga awak besok dari ada lupa sekali. Dari bawah. Perbuatan baik lainnya. Lebih-lebih perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu. Yang disunnahkan di hari raya. Tiap tahun tiap tahun datang hari raya nah. Baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ada beberapa amalan yang disunnahkan. Kalaulah disunnahkan, wa karajuan bapahalo. Indah wa karajuan, indah bereso. Tapi rugi, sambungannya. Nah, lihat. Ibadah sunat, wa karajuan bapahalo. Indah wa karajuan, indah bereso, tapi rugi. Itu catatannya. Anjak di kerajuan. Mari kita lihat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabu awak ke hari raya. 6 pertama. Sunnah di hari raya. Amal saleh, amal kebaikan yang awak lakukan di hari raya. 6 pertama sekali mandi. Pak, bantu awak mandinya. Pak, bantu awak mandi ke hari Jumaat, Pak. Awak kan sebelum Jumaat kami laki-laki kan mandi. Bantu itu. Bantu awak mandi wajib. Bantu je ibu-ibu. Bapa itu kok mandi awak. Sebab awak kama kumpul. Awak kama gembira. Awak ke solat, awak ke laki-lakian, bego. Kalau sampai tak mandi, alah terbayang jawabannya. Alah, banyak makan durian cukup. Nah, jadi amalan yang pertama mandi. Baru awak menuju tempat salat, baik lapangan atau masjid atau musala. Jam berapa ibu-ibu jago kalau subuh hari raya? Jam apa? Jam apa? Kalau bulan puasa kau sahur besok jam berapa jago? Jam 5. Jam sampai setengah sampai mandi. Bapak capek mandi Ustaz. Sabo kamar mandi wa kadang-kadang cik nan ke mandi sebidang orang. Betul apa benar? Baik kepicuran lebih oleh. Takana dia Bu. Ambo ketik-ketik dulu di kepala konto Masjid Jamiah ada picuran berdiri mah. Pakai gin saruang ibu mana nampak deh betul. Kedinginan menunggu antrian mandi. Tegana ada mau tiga. Ya. Tegana. Nah, amalan yang kedua, kanak-kanak itu malah itu. Agi kode. Jambara awak kemakan 10 minit atau 5 minit sebelum azan maghrib, agi kode ya. 5 minit. Amalan yang kedua, berhias. Itu sunnah di hari raya. Termasuk berhias, potong kuku, pakai minyak wangi,
Jad berlebih-lebihan mana? Sakit. Sakit dua orang menangan. Menangan. Perkara ini ya. Jadilah lengkap di situ dulu. Ya, sikit abu pakai baju rancak. Kemana itu? Gosok gigi, bla bla bla. Bantu kami ke rumah. Kedua ya. Ya berhias, termasuk memakai baju rancak. Ala wali baju raya kan ada lah. Wali baju raya tu. Jadi Rasulullah SAW ketika masuk hari raya, tambah hari Jumat, sebab hari Jumat tu hari raya tu, hari raya sepekan namanya. Kalau Idul Fitri itu hari raya setahun. Beliau pakai burdah, warnanya merah. Kalau Rasulullah kadang ada putih, putih rancak melambangkan kesu. Jadi awak berhias sebab awak akan keluar berhari raya. 2, 3 makan. Sebelum Idul Fitri awak makan. Sebab awak lah Idul Fitri. Idul artinya apa Idul? Kembali. Fitri? Dua artinya. Kembali berbuka atau kembali makan. Arti yang kedua kembali suci dengan harapan hapus dosa. Itu ya. Makan dulu sebelum pai solat Idul Fitri. Kalau solat Idul Adha tunda makan dulu. Kalau solat Idul Adha tunda makan. Bila makan? Tu. Besok Idul Fitri makan. Jadi Rasulullah SAW tidak keluar rumah atau belum keluar rumah untuk solat Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa biji kurma. Nam kepada lain. Itulah salah. 1 mandi. 2 berhias. Nang ketiga makan. Nang keempat perhatikan. Kau nang agak mulai disepelekan yang kau nang keempat. Sunnah di Idul Fitri ikut serta wanita dan anak-anak bau sadwa lahir, termasuk wanita yang haid. Mari kita perjelas. Disyariatkan kepada anak-anak dan wanita untuk keluar. Maka keluar solat Idul Fitri solat raya. Tetapi yang wanita, khusus mereka yang haid atau nifas, berada di luar area solat. Ndak ikut solat, tapi ikut mendengarkan khutbah, ikut ikut bergembira, ikut mengaminkan doa sang khatib. Kecian ke anak kadiwa di pagi itu jago mandi capek lah, talambe beko macam itu. Sehingga sadwalahnya bergembira. Catatannya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, hanya saja wanita-wanita haid menjauhi, berada di luar area sholat. Hadirkan. Yang kepada lain. Nang kelima, sunnah di Idul Fitri kanak-kanak.
mengambil atau melalui jalan yang berbeda pergi dan pulang. Ustaz, jalan Cie itu jalan Cie itu menuju Tampek Solat dan pulangnya itu pulau gampang. Pai ambil kanan, pulang ambil kiri. Kenapa beda? Walaupun jalannya itu juga, dengan harapan awak banyak basbojo orang. Ya tak? Ya bu? Dia ambil jalan yang berbeda. Apa lalu? 5, yang kanan. Kau nak cok dulu puan. Kanan-kanan yang kanan kau. Bertakbir. Cok lupa. Kadang-kadang yang takbir tu yang lirik hukum yang 3 orang, 5 orang lirik hukum kadang-kadang. Tapi tidak disikul. Di mana tu? Kata Allah Al-Baqarah surat 85. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbir, bertakbir, agungkan Allah, besarkan Allah. Itu perintah. Ala ma hadakum, atas hada, petunjuk yang Allah lihat. Ujungnya apa? La'allakum bersyukur, tanda syukur. Di hari raya itu bertakbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Berarti Allah mengagungkan Allah, mensyiarkan agama Allah, membesarkan Allah. Dan itu Bapak Ibu, salat Idul Adha, salat Idul Fitri, salat hari raya adalah syiar Islam yang paling utama. Nah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan Allah, mensyiar-syiarkan agama Allah, maka itu timbul dari sikap apa bu? Taqwal qulub. Dari sikap muncul. Tu bila awak bertakbir Ustaz, lama suak mogari takbir awak. Bila berakhirnya selesai Idul Fitri. Nak ngacau lupa, aku yang ngacau lupa Bapak Ibu. Awak keluar rumah pagi hari raya tu sampai ke lapangan atau masjid, di perjalanan tu awak tak mau tapi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ya, lafaz takbir awak dah tahu. Jadi mulai dari rumah awak di perjalanan menuju tempat salat, takbir, takbir, agungkan Allah. Kau cek lupa. Makanya kini di kanan-kanan. Nah, itu syiar di hari raya. Nangka 7 pas. Nangka 7 sunnah di hari raya. Coba jawab di Bapak Ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amangar. Kunya. Basalaman, ucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal wal fa. Boleh. Sia yang bersobok, baik datang ke rumah, baik bersobok di jalan, sia yang bersobok, ucapkan selamat hari raya yo. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tambahlah maafkan kesalahan yo. Innal aidin wal faidin.
Semoga Allah menerima amal ibadah awak yo selama bulan puasa buah. Kan begitu. Nah kepada lain 8 berlibur. Nah, itu boleh. Berlibur atau mengadakan permainan. Boleh. Tapi kalau orkes dangdut tidak boleh. Mengasih berhibur, mengada permainan, mari kita lihat. Adalah Rasulullah SAW bersama Aisyah menonton di lapangan masjid orang-orang Habsyi mengadakan permainan tombak memanah di Caliak. Sampai Aisyah puas. Jadi Aisyah itu kepalanya di siku Nabi ya. Ada sangkutnya kepala di siku. Menonton permainan. Namanya bergembira di hari raya. Bergembira. Boleh adakan permainan, boleh. Tapi jangan hal-hal yang dilarang. Petasan, mercon tidak boleh. Manjat pinang jangan lagi. Babayun. Permainan yang baik. Nah, terakhir kuacuk sebagian kecil Pak dilanggar. Dengarkan khutbah hari raya. Pernah cok dilanggar, tapi tidak semua, sebagian kecil. Baru khatib naik mimbar di hari raya, nyoba khutbah. Nah sebagian kecil, tidak banyak, sebagian kecil. Ada yang mulai gelisah, lah meranjak pulang. Atau menjauh dari area solat, mengaku. Dengan ketubah. Nah, kita akhiri. Sunnah di Idul Fitri hari raya 1, mandi, bersiwak, potong gigi, potong kuku, gosok gigi. Yang kedua berhias, pakai baju rancak, pakai minyak wangi, bla bla bla. Yang ketiga makan dulu sebelum pergi sholat. Yang keempat bau anak-anak maupun wanita walaupun haid. Yang kelima tempuh jalan berbeda, pulang dan pergi. Yang keenam bertakbir. Yang ketujuh bersalam-salaman, silaturahim, saling bermaafan, ucapan selamat rayo, takabbalallahu minna wa min, dan seterusnya. Dan ke-8 bermain, berlibur. Baiklah. Tapi jangan hal-hal yang melanggar syariat. Dan yang terakhir, dengarkan khutbah. Nah, itu akhiri. Mudah-mudahan amalan-amalan sunnah di hari raya ko dapat puluh menjaga awak ketika awak lah ada di dalam kubur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jemaah sekalian majelis taklim Jalan Salon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, sesuai kita bersama Al-Ustaz Abraham Bakro. Semoga ilmu yang disampaikan Al-Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami mengucapkan kepada Al-Ustaz jazakumullahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah wa rasul karim. Bagi Bapak Ibu yang sempat nanti berbuka bersama di sini, silakan
setelah itu baru kita makan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi